Dunia balap moto 3 gegar, rivalitas paling panas. Syukur Alhamdulillah, race hari ni saya finish dekat posisi nombor 7. Hari ni saya punya race, saya sangat confident dan saya pun agak berasa sangat baik dengan jentera saya, dan race hari ni saya berasa sangat strong dan saya cuba untuk manage dengan baik, dan saya pun hampir nak podium, tetapi saya rasa saat Hakim Danish sesumbar akan mendominasi setelah hasil FP1 yang bombastis, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, justru memberikan pelajaran berharga tentang apa itu ketenangan, taktik jenius, dan adab di luar maupun di dalam lintasan. Meskipun terkena penalti berat hingga harus start dari zona pembantaian P20, Veda tampil magis membelah peloton Eropa dengan gaya balap yang sangat tenang dan efisien. Puncaknya, sebuah manuver cutback jenius di tikungan Catalunya sukses membuat pedok internasional menahan napas, finish tepat di belakang ban Hakim Danish yang start jauh di depannya. Aksi heroik ini langsung memicu gempa tektonik di level elit MotoGP. Legenda hidup Valentino Rossi secara terang-terangan memuji kecerdasan taktis Veda dan langsung memberikan sentilan keras kepada Honda. Tak ketinggalan bos Gresini Racing Nadia Padovani sampai membocorkan sinyal besar bahwa Veda kini masuk radar serius tim papan atas Eropa. Di sisi lain, Hakim Danish justru terlihat frustrasi dan melontarkan sindiran rapuh di depan media. Apakah dominasi semu sang rival kini resmi berakhir? Simak bedah taktis dan forensik mentalitas balap antara Veda Ega Pratama versus Hakim Danish di video ini sampai selesai. Dan dukung Veda terus. Dan dari mana Anda berasal? Ketika lampu start padam di sirkuit de Barcelona Catalunya, dunia tidak hanya sedang menyaksikan segerombolan pembalap muda berebut aspal, melainkan sebuah teater psikologis yang memisahkan antara talenta yang matang karena tempaan karakter dengan mereka yang besar karena inflasi ego. Sejak tikungan pertama, kontras taktik antara perwakilan dua negara serumpun ini langsung tersaji dengan telanjang. Hakim Danish dengan reputasi mentereng sebagai yang tercepat di sesi latihan awal, memulai balapan dengan mentalitas seorang penakluk yang tergesa-gesa. Gaya balapnya agresif, motornya dipaksa menembus limit absolut pada setiap jengkal tikungan panjang Catalunya, seolah-olah trofi juara harus dipastikan pada lap pertama. Namun di kelas sebrutal Moto3, keagresifan yang tidak diimbangi dengan manajemen emosi adalah resep sempurna menuju petaka taktis. Danish berkali-kali melebar di tikungan tajam, menyisakan ruang kosong yang dengan mudah dieksploitasi oleh para pembalap Eropa yang terkenal licik dan tak kenal ampun. Sementara itu, beberapa meter di belakang kehebohan grup depan, Veda Ega Pratama sedang memperagakan sebuah mahakarya tentang bagaimana cara mengelola tekanan. Memulai balapan dari posisi ke-20, sebuah area yang oleh para pengamat sering disebut sebagai zona pembantaian, karena rawannya kecelakaan massal, Veda tidak memperlihatkan gestur panik sedikit pun. Disinilah letak perbedaan fundamental yang sangat mencolok. Saat Danish mulai terlihat frustrasi karena posisinya terus melorot akibat tekanan pembalap lain, Veda justru merayap naik seperti bayangan yang tak terlihat namun mematikan. Gaya balap Veda sangat mengalir efisien dan penuh kalkulasi matematis. Ia tidak membuang-buang energi untuk melakukan manuver defensif yang tidak perlu, melainkan fokus menjaga momentum kecepatan di apex tikungan. Ketika pembalap lain sibuk saling sikut dan menguras ban mereka, pembalap asal Yogyakarta ini justru menghemat karet bannya untuk sebuah pertunjukan yang jauh lebih besar di akhir balapan. Logika balap yang diperlihatkan Veda hari itu benar-benar menampar sinisme publik internasional. Banyak yang lupa bahwa sirkuit Catalunya dengan temperatur aspalnya yang tinggi membutuhkan sensitivitas tinggi terhadap traksi ban belakang. Danish yang terus-menerus melakukan pengereman ekstrem, late braking, demi mempertahankan ego kekuasaannya di lintasan, justru membuat temperatur bannya melonjak drastis. Efeknya instan, motor Honda milik tim rival mulai kehilangan cengkeraman, bergoyang tidak stabil saat keluar tikungan, dan memaksa sang pembalap melakukan koreksi kemudi berulang kali. Sebuah pemandangan yang berbanding terbalik dengan ketenangan Veda yang mampu menyeimbangkan bobot motor dengan sangat presisi, membuat motornya meluncur mulus tanpa drama slip yang merugikan catatan waktu. Ini bukan lagi sekadar balapan motor, ini adalah pembuktian bahwa kecerdasan kognitif di atas sirkuit jauh lebih berharga daripada sekadar nyali buta yang meledak-ledak. Sindiran tajam pun layak diarahkan pada kubu seberang yang sebelum balapan begitu jumawa memamerkan catatan waktu FP1 mereka yang bombastis. Kecepatan satu lap di sesi latihan bebas terbukti tidak ada gunanya ketika seorang pembalap tidak memiliki ketahanan mental saat dikepung oleh dominasi pembalap-pembalap elit Eropa. Danish tampak goyah setiap kali ada ban pembalap lain yang menyenggol wearpacknya. Sebaliknya, Veda yang dikepung oleh serigala-serigala sirkuit dari Italia dan Spanyol justru menjadikan tekanan tersebut sebagai tameng angin, slipstream, gratis untuk mendongkrak posisinya. Setiap kali pembalap di depannya membuka celah sekecil lubang jarum karena terlalu bernafsu menyerang, Veda selalu ada di sana, menyelinap masuk dengan bersih tanpa perlu memicu investigasi steward.
Itu adalah perbedaan kelas yang mutlak. Yang satu membalap dengan otot dan amarah, yang lain membalap dengan otak dan ketenangan seorang pendekar. Adab Jawa dipadok singa di atas lintasan. Namun jika kita ingin membedah dari mana datangnya ketenangan spiritual yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama, kita harus melihat apa yang terjadi beberapa menit sebelum mesin motor Hondanya dinyalakan di dalam padok. Di tengah hiruk-pikuk kru mekanik yang sibuk berteriak, dentuman musik pembalap lain yang mencoba mencari fokus, dan kilatan lampu kamera jurnalis asing, sebuah pemandangan kontras dan sakral terekam jelas. Veda, dengan pakaian balap lengkap yang ketat, perlahan mendekati kedua orang tuanya. Tanpa peduli dengan statusnya yang kini menjadi properti panas di kejuaraan dunia, ia membungkukkan badannya secara khidmat, meraih tangan sang ayah, lalu menciumnya dengan penuh takzim. Ini adalah manifestasi nyata dari adab Jawa, sebuah filosofi hidup tentang adab asor, menghormati asal-usul, dan menundukkan ego sebelum memasuki medan pertempuran tertinggi. Pemandangan spiritual ini jelas membuat banyak jurnalis Eropa tertegun, sebab di budaya Barat, persiapan balap biasanya diisi dengan visualisasi agresif atau ritual isolasi diri dengan penutup telinga. Ritual santun Veda ini seolah menjadi pesan subliminal bahwa dirinya tidak sedang memikul beban kesombongan pribadi, melainkan restu leluhur dan harapan sebuah bangsa besar. Kedewasaan karakter seperti inilah yang menjadi jangkar mentalnya ketika berada di lintasan. Ketika pembalap lain seperti Hakim Danish mungkin mengawali balapan dengan dada membusung penuh keangkuhan pasca hasil latihan yang superior, Veda justru mengosongkan dirinya dari racun kesombongan tersebut. Efek psikologisnya sangat masif. Seorang pembalap yang balapan tanpa beban ego pribadi akan memiliki ruang kepala yang jauh lebih jernih untuk mengambil keputusan krusial di tikungan berkecepatan 200 km per jam. Begitu visor helmnya diturunkan, sanksi penalti turun 12 peringkat yang sejatinya bisa menghancurkan mental pembalap remaja manapun, berubah menjadi bahan bakar motivasi yang terukur. Adab santun di pedok seketika bertransformasi menjadi keganasan yang dingin di atas lintasan. Veda tidak mengamuk dengan cara menabrakkan motornya ke ruang sempit, melainkan dengan cara mengeksekusi setiap tikungan dengan tingkat akurasi yang menakutkan. Disinilah letak ironi yang menggelitik. Pembalap yang paling sopan di luar lintasan justru menjadi sosok yang paling kejam saat merebut posisi pembalap lain di dalam sirkuit. Ia tidak memberikan ruang bagi lawan untuk bernapas, mengeksploitasi setiap kelemahan deselerasi motor di depannya dengan gaya yang sangat anggun namun menghancurkan. Sementara itu di kubu tetangga, keagresifan yang dipamerkan sejak awal justru terlihat seperti sebuah kompensasi dari rapuhnya fondasi mental. Ketika kamera menyorot gestur Hakim Danish di grid start yang tampak tegang dan dipenuhi ambisi menggebu-gebu, publik seolah sudah bisa menebak akhir dari cerita tersebut. Kegagalan memahami bahwa balapan Moto3 adalah permainan catur jangka panjang dengan kecepatan tinggi membuat Danish mudah terprovokasi oleh dinamika sirkuit. Logika balap yang diperlihatkan Veda hari itu benar-benar menampar sinisme publik internasional. Banyak yang lupa bahwa sirkuit Catalunya dengan temperatur aspalnya yang tinggi membutuhkan sensitivitas tinggi terhadap traksi ban belakang. Danish yang terus-menerus melakukan pengereman ekstrem, late braking, demi mempertahankan ego kekuasaannya di lintasan, justru membuat temperatur bannya melonjak drastis. Efeknya instan, motor Honda milik tim rival mulai kehilangan cengkeraman, bergoyang tidak stabil saat keluar tikungan, dan memaksa sang pembalap melakukan koreksi kemudi berulang kali. Sebuah pemandangan yang berbanding terbalik dengan ketenangan Veda yang mampu menyeimbangkan bobot motor dengan sangat presisi, membuat motornya meluncur mulus tanpa drama slip yang merugikan catatan waktu. Ini bukan lagi sekadar balapan motor, ini adalah pembuktian bahwa kecerdasan kognitif di atas sirkuit jauh lebih berharga daripada sekadar nyali buta yang meledak-ledak. Sindiran tajam pun layak diarahkan pada kubu seberang yang sebelum balapan begitu jumawa memamerkan catatan waktu FP1 mereka yang bombastis. Kecepatan satu lap di sesi latihan bebas terbukti tidak ada gunanya ketika seorang pembalap tidak memiliki ketahanan mental saat dikepung oleh dominasi pembalap-pembalap elit Eropa. Danish tampak goyah setiap kali ada ban pembalap lain yang menyenggol wear pack-nya. Sebaliknya, Veda yang dikepung oleh serigala-serigala sirkuit dari Italia dan Spanyol justru menjadikan tekanan tersebut sebagai tameng angin, slipstream, gratis untuk mendongkrak posisinya. Setiap kali pembalap di depannya membuka celah sekecil lubang jarum karena terlalu bernafsu menyerang, Veda selalu ada di sana, menyelinap masuk dengan bersih tanpa perlu memicu investigasi steward. Itu adalah perbedaan kelas yang mutlak. Yang satu membalap dengan otot dan amarah, yang lain membalap dengan otak dan ketenangan seorang pendekar. Adab Jawa di padok, singa di atas lintasan.
Namun jika kita ingin membedah dari mana datangnya ketenangan spiritual yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama, kita harus melihat apa yang terjadi beberapa menit sebelum mesin motor Hondanya dinyalakan di dalam paddock. Di tengah hiruk-pikuk kru mekanik yang sibuk berteriak, dentuman musik pembalap lain yang mencoba mencari fokus, dan kilatan lampu kamera jurnalis asing, sebuah pemandangan kontras dan sakral terekam jelas. Veda dengan pakaian balap lengkap yang ketat perlahan mendekati kedua orang tuanya. Tanpa peduli dengan statusnya yang kini menjadi properti panas di kejuaraan dunia, ia membungkukkan badannya secara khidmat, meraih tangan sang ayah, lalu menciumnya dengan penuh takzim. Ini adalah manifestasi nyata dari adab Jawa, sebuah filosofi hidup tentang adab asor, menghormati asal-usul, dan menundukkan ego sebelum memasuki medan pertempuran tertinggi. Pemandangan spiritual ini jelas membuat banyak jurnalis Eropa tertegun, sebab di budaya Barat, persiapan balap biasanya diisi dengan visualisasi agresif atau ritual isolasi diri dengan penutup telinga. Ritual santun Veda ini seolah menjadi pesan subliminal bahwa dirinya tidak sedang memikul beban kesombongan pribadi, melainkan restu leluhur dan harapan sebuah bangsa besar. Kedewasaan karakter seperti inilah yang menjadi jangkar mentalnya ketika berada di lintasan. Ketika pembalap lain seperti Hakim Danish mungkin mengawali balapan dengan dada membusung penuh keangkuhan pasca hasil latihan yang superior, Veda justru mengosongkan dirinya dari racun kesombongan tersebut. Efek psikologisnya sangat masif. Seorang pembalap yang balapan tanpa beban ego pribadi akan memiliki ruang kepala yang jauh lebih jernih untuk mengambil keputusan krusial di tikungan berkecepatan 200 km per jam. Begitu visor helmnya diturunkan, sanksi penalti turun 12 peringkat yang sejatinya bisa menghancurkan mental pembalap remaja manapun berubah menjadi bahan bakar motivasi yang terukur. Adab santun di paddock seketika bertransformasi menjadi keganasan yang dingin di atas lintasan. Veda tidak mengamuk dengan cara menabrakkan motornya ke ruang sempit, melainkan dengan cara mengeksekusi setiap tikungan dengan tingkat akurasi yang menakutkan. Disinilah letak ironi yang menggelitik. Pembalap yang paling sopan di luar lintasan justru menjadi sosok yang paling kejam saat merebut posisi pembalap lain di dalam sirkuit. Ia tidak memberikan ruang bagi lawan untuk bernapas, mengeksploitasi setiap kelemahan deselerasi motor di depannya dengan gaya yang sangat anggun namun menghancurkan. Sementara itu di kubu tetangga, keagresifan yang dipamerkan sejak awal justru terlihat seperti sebuah kompensasi dari rapuhnya fondasi mental. Ketika kamera menyorot gestur Hakim Danish di grid start yang tampak tegang dan dipenuhi ambisi menggebu-gebu, publik seolah sudah bisa menebak akhir dari cerita tersebut. Kegagalan memahami bahwa balapan Moto3 adalah permainan catur jangka panjang dengan kecepatan tinggi membuat Danish mudah terprovokasi oleh dinamika sirkuit. Sikap santun Veda mengajarkan kita sebuah tesis penting dalam industri olahraga modern, bahwa performa puncaknya tidak dilahirkan dari ruang kemarahan, melainkan dari kedamaian hati yang diperoleh melalui penghormatan terhadap nilai-nilai moral. Ketenangan spiritual itulah yang membuat Veda tetap dingin meskipun sistem pengeremannya mulai menderita gejala fading di pertengahan balapan. Anatomi overtake genius dan patahnya dominasi semu. Mari kita bedah secara forensik satu momen spesifik yang menjadi buah bibir di seluruh forum balap internasional, sebuah momen yang secara estetis dan taktis memisahkan mana pembalap yang mengandalkan keberuntungan dan mana yang mengandalkan kejeniusan murni. Memasuki lap ke-14, grup kedua yang memperebutkan posisi ke-7 hingga 13 menjadi sangat rapat. Di dalam rombongan sirkus kecepatan ini, terdapat Hakim Danish yang mati-matian mempertahankan posisinya, dikepung oleh 3 pembalap Eropa Barat yang terkenal agresif di zona pengereman. Veda, yang beberapa lap sebelumnya masih berada di urutan ke-11, mulai membaca ritme turbulensi udara dari motor-motor di depannya. Ia tahu, di trek lurus utama Catalunya yang memiliki panjang hampir 1 km, melakukan serangan frontal terlalu dini hanya akan membuat dirinya menjadi sasaran empuk slipstream di tikungan pertama pada lap berikutnya. Kejeniusan taktis Veda memuncak saat rombongan memasuki tikungan 10, La Caixa, sebuah tikungan kiri sempit yang membutuhkan stabilitas suspensi depan yang luar biasa. Saat pembalap di depan Veda termasuk Danish mengambil jalur melebar, racing line konvensional, untuk mendapatkan kecepatan keluar tikungan, Veda justru melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ia sengaja mengorbankan kecepatan masuk entry speed, melakukan pengereman lebih awal namun dengan sudut motor yang jauh lebih tegak. Taktik ini memungkinkannya memotong jalur di area apex terdalam, sebuah manuver cutback yang sangat presisi. Ketika Danish dan 2 pembalap Eropa lainnya sedang sibuk berjuang mengendalikan motor mereka yang melebar akibat efek gaya sentrifugal, Veda sudah lebih dulu menegakkan motornya dan membuka gas secara penuh di jalur lurus dalam. Dalam satu kedipan mata, 3 pembalap langsung dilewati sekaligus dengan cara yang sangat elegan. Manuver ini murni berbasis pada pemahaman mendalam tentang fisika balap dan geometri sirkuit, bukan sekadar modal nekat mencuri rem di menit-menit terakhir yang berisiko menciptakan kecelakaan fatal.
Taktik cutback ini membuktikan bahwa Veda memiliki visi spasial yang luar biasa. Ia mampu memprediksi kemana arah pergerakan motor lawan 2 detik sebelum momen itu terjadi. Sementara Danish yang berada tepat di depan Veda setelah momen epik tersebut, mulai membalap dengan kaca spion, sebuah tanda psikologis bahwa seorang pembalap sedang berada dalam kondisi tertekan secara mental. Jarak antara mereka berdua menyusut drastis hingga menyisakan selisih seujung kuku di garis finish, di mana Danish finish di peringkat ke-7 dan Veda menempel ketat di posisi ke-8. Mengapa manuver ini disebut cerdas secara taktik dan bukan sekadar faktor keberuntungan? Karena di kelas Moto3, posisi motor sangat ditentukan oleh manajemen ruang kosong. Kebanyakan pembalap muda akan memaksakan diri masuk dari sisi dalam saat pengereman, late brake, yang seringkali berakhir dengan motor yang melebar atau bahkan menabrak pembalap lain. Veda justru melakukan hal sebaliknya. Ia membiarkan lawan-lawannya melakukan kesalahan taktis terlebih dahulu, memanfaatkan ruang kosong yang mereka tinggalkan secara tidak sadar, lalu mengeksekusinya dengan akselerasi yang lebih bersih. Ini adalah bukti sahih bahwa pembalap muda Indonesia ini tidak hanya memiliki kecepatan di tangan kanannya, tetapi juga memiliki komputer taktis yang bekerja sangat cepat di dalam kepalanya. Finish di posisi ke-8 setelah start dari P20 adalah sebuah kemenangan taktis mutlak atas Danish yang finish ke-7, namun memulai balapan dari posisi yang jauh lebih menguntungkan. Pengakuan legenda dan getaran di paddock elite, dampak dari performa magis yang dipertontonkan oleh Veda Ega Pratama dari posisi belakang, langsung memicu gempa tektonik di lantai atas manajemen tim-tim papan atas MotoGP. Di area hospitality, legenda hidup yang memegang 9 gelar juara dunia, Valentino Rossi, terlihat mengangguk-angguk kecil sambil berdiskusi serius dengan para jurnalis Sky Sport Italia. Pujian Rossi bukan sekadar basa-basi humas korporat untuk menyenangkan fans Asia Tenggara yang terkenal masif di media sosial. Ketika The Doctor menyebut seorang pembalap muda memiliki kecerdasan taktis di luar usia biologisnya, itu adalah sebuah stempel validasi tertinggi di dunia balap motor. Rossi secara khusus menyoroti bagaimana Veda mampu menghemat usia ban di sirkuit dengan tingkat abrasi setinggi Catalunya, sebuah kemampuan yang bahkan sering gagal dikuasai oleh para pembalap yang sudah bertahun-tahun berkompetisi di kelas Moto3. Tidak berhenti sampai di situ, kejutan besar datang dari salah satu wanita paling berpengaruh di paddock MotoGP, Nadia Padovani, pemilik sekaligus bos besar Gresini Racing. Tim yang memiliki sejarah panjang mengorbitkan pembalap-pembalap legendaris ini secara terang-terangan membuka mata terhadap potensi berlian mentah dari Indonesia ini. Dalam konferensi pers mendadak di hadapan media Eropa, Padovani menyatakan bahwa determinasi dan ketenangan yang diperlihatkan Veda dari posisi start ke-20 adalah karakteristik langka yang hanya dimiliki oleh calon juara dunia masa depan. Paddock internasional mendadak sunyi, menyadari bahwa pernyataan bos Gresini ini bukan sekadar pujian kosong, melainkan sebuah sinyalemen kuat bahwa nama Veda kini telah masuk ke dalam radar perburuan talenta untuk jenjang karir yang jauh lebih tinggi di masa depan. Kontras performa dan pengakuan ini berbanding terbalik dengan situasi di kubu rival. Ketika nama Veda dielu-elukan oleh para petinggi tim elit, Hakim Danish justru terlihat frustrasi di area belakang paddock. Alih-alih melakukan evaluasi internal mengapa performanya melorot tajam dari dominasi di hari pertama sesi latihan bebas hingga hampir terkejar di sesi balapan resmi, perwakilan negeri jiran ini justru memperlihatkan reaksi emosional yang tidak matang di hadapan jurnalis. Ia melontarkan sindiran-sindiran halus yang mencoba mengecilkan arti penting dari aksi comeback sensasional Veda. Sebuah pembelaan diri yang justru semakin menegaskan bahwa mentalitasnya sedang terguncang hebat oleh bayang-bayang rivalitas Asia Tenggara yang kian nyata. Dunia balap internasional tidak butuh pembalap yang hanya jago di sesi latihan tanpa tekanan. Mereka mencari petarung hari Minggu yang mampu bersinar di tengah badai kesulitan. Kritik tajam Valentino Rossi yang dialamatkan kepada manajemen teknis tim pendukung Veda juga menjadi poin krusial yang tidak boleh diabaikan. Rossi dengan jujur menyentil bahwa bakat sebesar Veda tidak boleh disia-siakan dengan paket motor yang kurang kompetitif atau kesalahan strategi penalti yang merugikan posisi start. Ini adalah peringatan keras dari seorang maestro. Jika potensi Veda diberikan dukungan teknis yang setara dengan pembalap-pembalap utama Eropa, maka podium utama bukan lagi sekadar impian muluk, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Sinyal dari Rossi dan Padovani ini memperjelas satu hal mutlak kepada seluruh pengamat balap dunia bahwa lanskap kekuatan pembalap muda kini sedang mengalami pergeseran poros, di mana Indonesia kini memegang kendali atas narasi talenta terbaik di kawasan Asia. Filosofi menunduk efek kejut karakter Nusantara keberhasilan Veda merepotkan barisan depan Moto3 dari posisi start yang hampir mustahil bukan sekadar kemenangan mekanis, melainkan kemenangan filosofis.
Di Eropa, balapan seringkali dipandang sebagai perpanjangan dari gladiator modern. Pamer kekuatan, intimidasi visual, dan arogansi verbal di depan media adalah menu wajib. Namun, apa yang dibawa Veda ke dalam padok internasional adalah sebuah antitesis yang mengejutkan. Sikapnya yang tenang, senyumnya yang irit namun tulus, serta konsistensinya untuk tetap mencium tangan mekanik senior dan orang tuanya sebelum memakai balaklava telah menciptakan sebuah standar moral baru. Ini adalah pembuktian kelas atas bahwa karakter Nusantara yang kental dengan nilai Andhap Asor bukan berarti kelemahan, melainkan sebuah kekuatan spiritual yang tidak memiliki tombol pemutus di dalam kepala. Efek kejut dari karakter ini sangat terasa pada psikologis lawan. Pembalap Eropa, termasuk Danish yang mencoba mengadopsi gaya intimidasi barat, biasanya akan semakin beringas jika lawan mereka memperlihatkan kemarahan atau kepanikan. Namun, bagaimana cara Anda mengintimidasi seorang pembalap yang bahkan tidak peduli dengan psiwar Anda? Veda membalap seperti seorang biksu di tengah badai. Ia tidak membalas lirikan tajam Danish di grid start, ia tidak merespons sindiran di media sosial. Ia hanya menjawabnya dengan pengereman sedalam mungkin di tikungan satu Katalunya. Ketenangan spiritual ini membuat lawan-lawannya kehilangan orientasi taktis, karena mereka tidak bisa membaca apakah pembalap Indonesia ini sedang berada di bawah tekanan atau justru sedang menikmati balapan. Di sisi lain, keagresifan yang dipamerkan Danish di atas lintasan kini mulai dibaca oleh para pengamat sebagai bentuk kompensasi dari kecemasan batin yang mendalam. Seorang pembalap yang merasa posisinya terancam akan cenderung melakukan manuver-manuver defensif yang berlebihan, bahkan ketika balapan baru berjalan sepertiga jalan. Tindakan Danish yang berkali-kali menutup jalur pembalap lain secara agresif di pertengahan lomba justru menguras fokus dan energinya sendiri. Bagaimana menurut kalian, mampukah Veda memberikan kejutan di sesi balapan selanjutnya? Dan kita doakan semoga Veda tetap rendah hati dan tetap semangat Veda. Kami rakyat Indonesia bersamamu. Harapan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar Veda Ega Pratama tetap rendah hati adalah bahan bakar spiritual paling mahal yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh sponsor manapun. Di tengah sanjungan setinggi langit dari tokoh skaliber Valentino Rossi dan radar tajam dari bos Gresini Racing, Nadia Padovani, musuh terbesar seorang pembalap muda bukanlah rival di atas lintasan, melainkan rasa cepat puas. Namun, seperti yang sudah ia perlihatkan lewat ritual mencium tangan orang tua dan mekanik di padok, Veda memiliki jangkar mental yang sangat kuat. Andhap Asor atau filosofi merendahkan hati dalam budaya Jawa yang melekat pada dirinya justru menjadi perisai terbaik dari racun kesombongan. Di saat rivalnya sibuk melempar retorika dan sindiran di depan media pasca race Katalunya, Veda memilih untuk tetap diam, menunduk, mengevaluasi telemetri, dan kembali bersiap membakar aspal di seri berikutnya. Tetap semangat, tetap membumi, dan biarkan raungan mesin di atas lintasan yang menjadi jawaban paling berisik untuk membungkam para peragu. Juara sejati tidak lahir dari kesombongan di depan kamera, tapi dari adab yang luhur dan ketenangan di atas lintasan. Tetap rendah hati Veda, tetap semangat. Seluruh rakyat Indonesia ada di belakangmu untuk mengawal merah putih berkibar di podium tertinggi dunia. Ayo, tunjukkan dukungan kalian untuk perjuangan Veda Ega Pratama. Menurut kalian, seberapa pentingkah faktor adab dan rendah hati ini dalam menjaga konsistensi Veda untuk menghancurkan dominasi pembalap Eropa dan rival regionalnya? Tulis pesan semangat dan doa terbaik kalian untuk Veda di kolom komentar. Mari kita penuhi ruang komentar dengan aura positif-positif.